selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Kakak harap kita semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita ya. Oke adik-adik, kita jumpa lagi dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 9 Mei tahun 2021. Nah, sebelum memulai ibadah kita, kakak persilakan adik-adik semuanya berdiri. Kita menyanyi Mars Pelkar PA. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik tetap berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 262. Apabila kita sukacita, kita nyanyikan 2 kali. Adik-adik pakai gerakannya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sehingga pada pagi yang indah ini Tuhan masih boleh membangunkan kami untuk kami bersama-sama beribadah kepada-Mu. Tuhan Yesus, sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah semuanya boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tetap berdiri, kita akan membaca Mazmur yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 51, ayatnya yang ketiga. Kita baca secara tradisi membaca Mazmur. Mazmur pasal 51, ayatnya yang ketiga. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Adik-adik silakan duduk kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Jess, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 361, bait yang pertama dan yang kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Dia
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, pada pagi yang hari indah ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan, walaupun melalui YouTube ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami untuk selalu menguatkan kami dan mengerti akan isi firman-Mu ya Tuhan Yesus, serta ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Ulangan pasal 30 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Ulangan pasal 30 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Kita akan membacanya secara silih berganti ya. Di bawah judul Pulih Setelah Tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyulam hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik, persilakan duduk kembali. Ya, Shalom adik-adik, apa kabarnya? Ya, pasti semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di sini kita tadi membaca firman Tuhan dalam kitab Ulangan. Nah, dalam kitab Ulangan ini adalah Alkitab kelima dalam Perjanjian Lama yang merupakan salah satu kitab Taurat. Nah, kitab Ulangan ini memiliki latar belakang perjalanan bangsa Israel yang sudah keluar dari pengembaraan mereka di padang gurun selama 40 tahun dan bersiap untuk memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang diberikan Tuhan Allah. Ya, adik-adik di sini kita lebih menyondong kepada khotbahnya Musa, adik-adik di sini ya. Dan di ayat sebelumnya, yaitu di pasal sebelumnya, pasal 29 ayat 1 dan 2 di sini dikatakan, inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab, sesuai dengan perintah Tuhan, selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di gunung Horeb. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir, di depan matamu terhadap Firaun, dan terhadap semua pegawainya, dan terhadap seluruh negerinya. Nah, di sini kakak mau menyampaikan adik-adik bahwa khotbahnya Musa di dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini ada 3 ya adik-adik ya. Yang pertama yaitu prakata dari Musa ya, dan yang kedua adalah
khotbah, Musa kembali mengulas tentang 10 perintah Allah yang merupakan dasar perjanjian di antara bangsa Israel dengan Tuhan Allah. Nah, yang ketiga yaitu memuat pembaruan yang khusus tentang perjanjian antara Israel dan Allah serta pemberitahuan mengenai berkat-berkat yang mengikuti kepatuhan dan kutukan yang mengikuti kepatuhan. Ya, adik-adik ya. Kenapa di sini Musa mau mengajarkan bangsa Israel tentang kepatuhan ya adik-adik ya? Nah, Nabi Musa di dalam pembacaan Alkitab kita sedang memberikan nasihat dan peringatan kepada bangsa Israel agar mereka adik-adik mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau selalu taat dan selalu mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, Musa juga sungguh menyadari adik-adik ya bagaimana bangsa Israel itu dalam keadaan hidup bangsa Israel selama ini ia memimpin bangsa Israel mulai dari keluarnya dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian di Kanaan. Musa telah melihat sendiri bagaimana bangsa Israel itu sering kali menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memberontak ya, berpaling dari perintah dan ajaran Tuhan, bahkan mencari dan menyembah Allah lain selain Allah kita ya adik-adik ya. Mereka itu sering sekali memberontak, menjauhi dari ajaran Tuhan. Nah, adik-adik juga tidak boleh seperti itu ya adik-adik ya. Ya, maka daripada itu Musa mengajarkan bangsa Israel untuk selalu taat dan patuh kepada Allah. Karena jika kita patuh dan taat kepada Allah, maka kita akan diberikan yang namanya berkat-berkat daripada Tuhan ya adik-adik. Nah, dengan cara apa kita harus taat kepada Tuhan? Di sini kakak banyak sekali mempunyai gambar ya adik-adik ya. Yang pertama yaitu kita harus mengasihi keluarga. Kelihatannya adik-adik ya. Di sini ada gambar papa mama, oma opa ya, dan kakak ataupun adik. Nah, ini mengasihi keluarga. Nah, selanjutnya lagi di sini ada mengasihi dan bermain dengan teman. Di sini siapa yang senang mengasihi dan selalu bermain dengan teman-temannya di rumah? Ya. Nah, ini adalah contoh saling mengasihi. Nah, di sini jika adik-adik sedang bermain kepada teman, jika ada teman yang jatuh, apa adik-adik mau menolong? Nah, ini adalah gambar seorang anak sedang menolong temannya yang jatuh. Nah, ya adik-adik, dan juga tidak lupa kita harus apa di gambarnya? Memuji Tuhan, rajin datang sekolah seminggu, walaupun kita ibadahnya melalui online ya adik-adik ya, tapi kita harus rajin ibadah IMPA ya adik-adik ya. Nah, juga rajin ke gereja nih kalau kita sudah bisa normal kembali ya adik-adik ya. Jika COVID dan virus-virus ini sudah pergi, dan kita juga berdoa kepada Tuhan Allah, minta pertolongan Tuhan agar semua penyakit dan COVID virus-virus ini dapat pergi dan kita bisa kembali beribadah di gereja. Siapa di sini yang mau beribadah di gereja? Angkat tangan. Pasti semuanya rindu ya mau datang beribadah kepada Tuhan di gereja ya adik-adik, bertemu dengan teman-teman dan bertemu dengan kakak layan di gereja di sekolah minggu. Nah, itu adalah cara kita patuh dan taat kepada Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Nah, supaya kita mau diberkati oleh Tuhan dan kita dijauhi oleh kutukan-kutukan, kita harus apa? Mengasihi seperti yang tadi kakak ajarkan dan kakak perlihatkan gambar-gambarnya ya adik-adik ya. Dan kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Nah, hidup taat itu berarti kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang bersikap baik, berpikir baik, berkata yang baik, dan mencerminkan sikap yang baik di sesama kita, di lingkungan kita, di rumah maupun di sekolah ya adik-adik ya, sehingga hidup kita akan selalu diberkati dan bahkan dikasihi oleh Tuhan. Tetapi dengan kita taat kepada Tuhan Yesus,
kita harus juga mengucapkan janji kepada Tuhan bahwa kita itu mau melakukan itu dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, bahwa kita mau mengasihi Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kita tidak boleh hanya sekedar di kata-kata saja, tapi harus juga dari dalam hati kita. Ya adik-adik, kita harus selalu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Nah, kakak mau mengajak adik-adik sekalian untuk membaca kata-kata ini ya adik-adik, yang ada di samping kanan kakak ya nanti ya. Nah di sini kita mau membaca bersama-sama ya. Kita bersama-sama 1, 2, 3. Ya, dengan segenap hati dan segenap jiwa saya mau mengasihi Tuhan dan taat akan firman-Nya. Amin. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini adik-adik. Kiranya firman Tuhan ini dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan hari-hari. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 269. Tinggallah dalam Yesus, bait 1 dan baitnya yang kedua. Kita telah mendengarkan berita firman yang telah disampaikan oleh Kak Grace. Saat ini kita masuk dalam doa syafaat. Kakak minta sama adik-adik yang ada di rumah untuk ambil sikap berdoa sempurna. Kita berdoa syafaat ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami anak-anak pelayan-Mu boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati pelayan kami ada di rumah Tuhan, dalam mereka menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Ajarkanlah anak-anak kami Tuhan, kiranya mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang selalu setia dalam melakukan segala hal-hal yang baik dalam kehidupan mereka. Berkatilah kehidupan mereka Tuhan dalam pendidikan. Tuhan Yesus berkati mereka di masa COVID ini, mereka belajar di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berikan mereka kesabaran, ketabahan dalam melakukan tugas pelajaran mereka, ditugaskan oleh guru-guru mereka Tuhan, agar supaya anak-anak kami ini boleh menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan Allah Bapa kami ada dalam surga, pada kesempatan ini juga kami mau berdoa buat pemerintah, bangsa dan negara kami, baik ada di pusat sampai ada di pelosok, desa-desa. Terlebih khusus Tuhan, kami mau berdoa juga buat pemerintahan Kabupaten Bulungan ini. Tuhan Yesus berkati Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bapak Bupati dan Wakil Bupati serta jajaran mereka Tuhan, agar supaya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka.
Pada saat ini juga Tuhan, tak lupa kami mau berdoa buat gereja-Mu yang ada di Indonesia ini Tuhan. Tuhan tolong berkati gereja-gereja kami. Terlebih khusus kami mau berdoa buat gereja kami GBIW Maranatha Tanjung Selor. Tuhan Yesus berkati Ibu Pendeta dan para presbiter yang ada. Berikan mereka kesetiaan dalam mereka melaksanakan tugas pelayanan mereka Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa buat orang-orang sakit. Tuhan tolong berkati, baik ada di rumah sakit maupun ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati obat-obat yang mereka pakai, makanan yang mereka makan. Berkati itu semua Tuhan. Kiranya mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang Engkau berikan di tengah-tengah kehidupan mereka, dan mereka boleh merasakan sukacita yang dari Allah Tuhan sendiri. Tuhan Allah Bapa kami ada dalam surga. Pada saat ini kami mau berdoa juga buat korban bencana alam yang terjadi di mana-mana. Tuhan Yesus berkati, baik ada di pengungsian, dimanapun mereka berada. Berikan kemampuan kepada mereka Tuhan. Berikan kecukupan kepada mereka, kiranya mereka boleh mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari tangan-tangan yang Tuhan pakai untuk memberkati kehidupan mereka. Tak lupa juga kami mau berdoa juga buat kehidupan orang tua kami Tuhan. Berkati mereka yang senantiasa mendidik dan membina anak-anak lain kami Tuhan. Berikan mereka kesabaran dalam mereka mengajak anak-anak lain mereka untuk selalu setia dalam mengikuti ibadah ibadah. Walaupun kami hanya melakukan ibadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya atas tuntunan dan jemaah Tuhan, Tuhan akan selalu membimbing agar supaya mereka tetap setia dalam mengikuti ibadah mereka Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk kakak-kakak layan. Tuhan Yesus berkati kehidupan keluarga kami masing-masing dalam tugas pekerjaan kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan dalam melaksanakan tugas kehidupan kami yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Inilah menjadi doa dan permohonan kami Tuhan yang kami bawa dan alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan nats persembahan yang terdapat dari Amsal 3 ayat yang 9 dan 10 yang berkata, berkat dari hikmat. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 355. Bait yang pertama kita nyanyikan 2 kali. Untuk berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan, menyerahkan persembahan kita.
Segala puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya apa yang telah kami berikan kepadamu boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, berkatilah juga majelis jemaat yang akan mengelolanya. Kiranya apa yang telah kami berikan ini bisa dipergunakan dengan baik dan menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, tidaklah ibadah kita telah selesai. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 358. Bait yang pertama dan bait yang ketiga, Tuhan Allah beserta engkau. Syukur dan terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal hingga terakhirnya ya Bapa. Dalam firman yang sudah kami dengarkan dapat kami lakukan dan kehidupan kami hari lepas hari. Ampunlah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mohon pertolongan-Mu dalam minggu yang ke depan ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati kehidupan kami hari lepas hari, biar kami selalu diberikan kesehatan, kekuatan selalu hingga depan kami ya Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu taat kepada orang tua kami dan terlebih lagi kepada firman-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.